Pak Teguh, saya menyimak dengan seksama hal-hal yang disampaikan oleh anak muda kita ini, Pak Reno Mayor, dan juga kemudian Pak Boy, anggota DPR kita. Saya kira mereka menyampaikan hal-hal yang legitimate. Namun saya ingin mendekati masalah ini dari perspektif hukum dan sejarah, Pak Teguh. Ya. Jadi saya sudah mencoba memberikan gambaran bahwa ini sebenarnya tidak hanya masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Saya menyampaikan pandangan ini dari perspektif kesalahpahaman mengenai isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua itu dianggap sebagai entitas politik tersendiri, terlepas dari konteks NKRI. Sehingga by default or by design, sementara orang selalu menggaungkan bahwa Indonesia ini mengintegrasikan, saya underline ini kata-kata, mengintegrasikan Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka menganggap itu illegal. Menginsinuasikan bahwa Papua pernah menjadi entitas politik terpisah, dalam tanda petik merdeka, dari NKRI atau secara terpisah dikoloni oleh Belanda, ya, pemerintah kolonial Belanda. Nuansa ini kemudian dijadikan sebagai sumber aspirasi oleh sejumlah orang asli Papua, yang kita kenal sebagai OAP, dan para pendukungnya untuk menuntut penyelenggaraan referendum menentukan status politik final dari Papua. Ini sebenarnya akar masalahnya. Nah, aspirasi separatisme tersebut saat ini didukung oleh unsur-unsur, antara lain unsur yang bersenjata, unsur politik, dan unsur clandestine, dimotori oleh apa yang menamakan dirinya the United Liberation Movement of West Papua, dipimpin oleh Benny Wenda, dengan menggunakan alasan bahwa Papua telah pernah merdeka ketika bendera adat dan lagu daerah dikibarkan pada tanggal 1 Desember tahun 1961 yang lalu. Belanda ya dikenal sebagai suatu negara yang tertib administrasi dan filenya sangat baik, sehingga tidak mungkin mereka tidak menyimpan suatu dokumen yang mengatakan bahwa penaikan bendera adat dan lagu daerah itu merupakan suatu action ini ada telepon memerdekakan Papua. Nah, saya mengencourage Benny Wenda dan teman-temannya yang mendukung teori ini untuk pergi ke Belanda. Saya akan biayai dengan tiket first class untuk mencari dokumen itu, bahwa memang benar 1 Desember 1961 dengan penaikan bendera adat dan lagu daerah itu, Papua dimerdekakan dari Indonesia atau dari kolonial Belanda. Saya akan biayai, Pak Teguh. Berapa orang saya akan biayai sendiri supaya selesai masalahnya, gitu ya. Jadi kalau mereka bisa menemukan dokumen yang mendukung klaim mereka itu, masalahnya sudah selesai. Tapi sudah puluhan tahun, beberapa dekade, mereka tidak bisa mempresentasikan dokumen tersebut. Jadi ini sebenarnya klaim mereka adalah berdasarkan hoax, ya. Seperti juga dulu ketika Amerika Serikat menyerang Irak, mereka mengatakan Irak itu punya senjata pengusnah massal dan mereka serang, ternyata senjata itu hanya ilusi mereka saja dalam konteks untuk menguasai Irak dan sumber daya alamnya. Jadi saya akan beri nomor telepon saya, Pak. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Benny Wenda. Nomor saya itu adalah +61 817 09 88801 agar segera menghubungi saya supaya saya akan biayai mereka untuk mencari dokumen tersebut di Belanda. Ya, jadi pengibaran bendera, penyanyian lagu daerah tersebut sebenarnya diorganisir oleh Belanda. Kalau
pemerintah kolonial Belanda untuk menegaskan bahwa sebagai bangsa Melanesia, OAP berbeda dengan ras Melayu yang berada di wilayah jajahan kolonial Belanda lainnya di Nusantara pada saat itu, meninabobokan para OAP pada saat itu bahwa seolah-olah ras Melanesia itu hanya berada di Papua. Melupakan fakta bahwa ras Melanesia juga ditemukan di wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi ya. Ya. Tapi ini adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran. Apa sih sebenarnya motivasi atau motif dari Belanda untuk mempertahankan Papua sebagai koloni? Tujuannya ada dua, twofold objective. Yang pertama adalah menyiapkan sanctuary atau wilayah penampungan untuk menampung para keturunan Belanda atau bahkan Belanda sendiri dan kemudian para kolaborator dan pendukungnya sehingga mereka tidak perlu kembali ke Belanda karena apabila mereka berbondong-bondong kembali ke Belanda maka Belanda akan tenggelam Pak karena wilayahnya kecil sekali dan ini sudah terjadi pada saat itu ketika katakanlah di negara-negara kolonial lain mereka menemukan masalah, misalnya seperti di Perancis, ya. Di Perancis itu mereka menerima sukarela para kolaborator dari keluarganya yang berasal dari Maroko, Algeria, Tunisia, Mauritania, Vietnam, Niger, Gambia, dan kemudian Italia, Libya, Ethiopia, Somalia, Eritrea, dan Portugal, Mozambik, Sao Tome e Principe, Angola, Cape Verde, semua menciptakan masalah sosial politik di negara-negara yang saya sebutkan tadi, di Prancis, di Italia, dan tentu saja nanti kalau para kolaborator dan keluarga yang mendukungnya pindah ke Belanda, mereka akan menciptakan masalah sosial yang sulit diatasi sampai sekarang. Nah, oleh karena itulah mereka ingin agar ada wilayah yang menampungnya. Itu Papua. Objektif kedua lainnya adalah Belanda ini negara kecil, Pak. Dalam satu hari Bapak bisa selesai itu keliling di Belanda. Tapi Belanda pada saat itu sebagai pemerintah kolonial ingin disetarakan dengan Inggris Raya, Pak, sebagai negara kolonial. Jadi dia ingin mempertahankan tropi wilayah koloni sehingga mereka merasa dirinya besar. Padahal wilayahnya bahkan negaranya itu sangat kecil untuk ukuran Eropa. Jadi ada dua alasan tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa demonstrasi yang sering kali berbuntut kerusuhan untuk merayakan hari kemerdekaan 1 Desember tersebut adalah semu dan tidak ada dasar hukumnya. Mirip kasus seperti yang saya katakan tadi, mirip kasus invasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ke Irak dengan alasan negara tersebut memiliki senjata kimia, ratusan ribu orang meninggal dan ratusan ribu lainnya displaced, terangkat, tercerabut dari kampung halaman mereka. Jadi ini semua gara-gara suatu ilusi yang sepenuhnya tidak berdasar. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai tuduhan rasisme, Pak Moderator, Pak Teguh. Tuduhan rasisme ini bahwa mayoritas ras Melayu melakukan tindakan rasisme, diskriminasi terhadap ras Indonesia, sesungguhnya adalah suatu hal yang misnomer bahasa Inggrisnya itu, atau salah tuduh. Dengan pertimbangan ras-ras Melanesia lain tidak pernah terdengar mengeluh diperlakukan secara diskriminatif di wilayah-wilayah di luar Papua. Barangkali ada 1-2 di Maluku, tapi pada umumnya mereka they are very happy with us dengan NKRI. Jadi kadangkala para pendukung kelompok separatis Papua menuduh Indonesia melakukan ethnic cleansing juga. Ya. Faktanya adalah pada tahun 2000-an populasi orang UAP berada pada kisaran 1,2 juta, sekarang barangkali sudah mendekati 3 atau 4 juta orang. Jadi kalau ethnic cleansing itu betul, mestinya berkurang dong jumlahnya ya. Tapi kenyataannya tidak. Jadi ini semua asumsi mereka itu dibangun
dari dasar-dasar ilusi yang tidak punya dasar faktual ya. Selain itu, saya ingin menyinggung, selain itu secara legal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai otonomi khusus Papua, Papua itu ada 2 provinsi sekarang, Papua dan Papua Barat, seluruh jabatan publik itu diduduki oleh orang-orang asli Papua, Pak. Orang-orang non-OAP tidak diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan publik. Jadi secara legal sebenarnya pemerintah Indonesia melegalisasikan diskriminasi atau rasialisme khusus untuk orang OAP. Jadi sebenarnya harusnya orang-orang non-OAP yang berada di Papua itu menuntut mengapa kami dengan kemampuan dan pengetahuan kami tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Apakah itu bupati, wali kota, gubernur, kapolda, Pangdam, begitu ya. Padahal mereka mempunyai kapasitas untuk itu. Artinya apa? Sebenarnya orang-orang ras non-Melanesia atau non-OAP itu terdiskriminasikan. Bahasa Inggrisnya, technically dikatakan discriminated against. Tapi mereka they are happy, ini oke lah, karena OAP ini kita berikan kesempatan untuk mereka menduduki jabatan-jabatan publik dengan catatan agar Papua dan Papua Barat menjadi 2 provinsi termaju di Indonesia dengan semua daya dan dana yang mereka miliki. Yeah, jadi sebenarnya yang merasa terdiskriminasikan itu tentunya mestinya non-OAP. Sementara OAP bisa menduduki jabatan publik tidak hanya di 2 provinsi di Papua, yaitu Papua dan Papua Barat, bahkan mereka bisa menjadi pejabat publik di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Undang Nomor 21 tahun 2011 itu sangat mulia, namun memang tentu saja ada kekurangan-kekurangan yang memang kita harus perbaiki di sana sini. Nah, kembali kemudian mengenai mengapa terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua masa lalu ataupun masa-masa yang sekarang ini. Ini sebenarnya terkait dengan upaya pemerintah dalam hal ini TNI untuk membasmi gerakan-gerakan separatisme ya di Papua. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sebagian dari saudara-saudara kita menggunakan persenjataan untuk melawan otoritas atau kedaulatan Indonesia terhadap wilayah Papua. Sehingga terjadilah kontak senjata, dan dalam konteks kontak senjata operasi militer, saya perlu tekankan selalu ada kolateral. Ya, apa yang terjadi misalnya di Sri Lanka dengan tabel elang, apa yang terjadi di Inggris dengan IRA, apa yang terjadi di Spanyol dengan ETA, itu memang mau tidak mau karena ada operasi militer, pertempuran di antara 2 kelompok bersenjata, tentu ada kolateralnya. Tapi, ya sebagai seorang expert, saya akan berbohong kalau tidak mengatakan bahwa TNI dan Polri dalam operasi mereka itu sudah sangat disiplin, sehingga tingkat kolateral bisa dibaca statistiknya, tingkat kolateral di Papua dan Papua Barat itu sangat rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara lain, ya. Jadi apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok separatis ketika terjadi kerusuhan di Jayapura dan Wamena pada tahun yang lalu, banyak sekali yang diperkosa, dibunuh, dibakar, dirampok harta bendanya, bahkan seorang dokter dibakar hidup-hidup. Apakah itu bukan pelanggaran HAM? Apakah itu bukan rasialis? Apakah itu bukan diskriminasi? Jadi sebenarnya marilah kita duduk bersama-sama ya, mencarikan solusi yang lebih baik, tapi tidak membicarakan lagi status politik dari Papua, karena itu sudah final. Baik. Akar masalahnya, saya tutup dengan akar masalahnya, Pak.
akar masalahnya itu ada di Belanda. Nah, Belanda gagal menyatakan bahwa wilayah kolonial mereka di Nusantara pada saat itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mereka karena dengan alasan ingin mempertahankan pulau. Oleh karena itulah, kalau kita, menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus mengupayakan deklarasi dikeluarkan oleh pemerintah Belanda bahwa memang wilayah kolonial mereka itu dan tidak bisa terbantahkan secara faktual sejarah itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kalau mereka mengeluarkan pernyataan itu, maka asas ilmu, asas dari hukum internasional yang dinamakan usi possidetis juris berlaku, yaitu batas wilayah dari negara yang baru merdeka adalah sama dengan batas wilayah dari wilayah Indonesia. Kalau pernyataan ini bisa didapatkan dari Belanda, mudah-mudahan puji Tuhan masalah di Papua akan selesai. Saya kira demikian Pak Teguh, mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraksi dan bertanya jawab mendalami isu-isu yang saya singgung baru saja. Terima kasih.